Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan keistiqomahan untuk hadir di Majelis Al-Anwar yang kita laksanakan setiap hari Selasa. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini hajat-hajatnya qabul semuanya. Mudah-mudahan rizkinya lancar semuanya. Jika rizkinya ada di atas langit diturunkan oleh Allah, rizki ada di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah, rizkinya jauh didekatkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kelak wafat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas sebuah syair yang sangat terkenal. Kalau misalkan kita pernah mondok, pernah belajar di pondok pesantren, pasti akan pernah mendengar syair ini. Kalau yang kemarin, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jamu'iha bibayanin dukain wa hinsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Itu yang kemarin. Nah sekarang lanjutannya, anil mar'i la tas'al wa sal'an qarinihi fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Ada yang hafal ibu-ibu? Enggak ada? Alhamdulillah. Bapak-bapak ada yang hafal? Alhamdulillah. Janganlah engkau bertanya tentang seseorang, tetapi lihatlah teman dekatnya, karena setiap teman itu akan mengikuti temannya. Jika temannya buruk, jauhi dia itu. Jika temannya baik, maka bertemanlah dengan dia. Maka niscaya engkau itu akan memperoleh petunjuk. Jadi Islam itu sangat memperhatikan yang namanya pergaulan. Kenapa kok Islam memperhatikan yang namanya pergaulan? Kita manusia itu makhluk sosial. Gak bisa kita itu hidup sendiri. Abah Ipin hidup tanpa Bu Neli, bisa apa enggak? Gak bisa. Tapi kayaknya malah ngelirik yang lain, ini bahaya ini. Saya ceramah saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air misalkan, gak ono sing nyimak, ya percuma. Atau jamaahnya ngumpul, gak ada ustadznya, nongkrong, ya akhirnya jadi ya nongkrong-nongkrong gak jelas. Jadi manusia itu makhluk sosial. Karena manusia itu makhluk sosial, maka setiap hari kita itu akan dipengaruhi oleh satu teman dekat. Lo pengaruh, kita duduk sama orang yang senang ngaji, pasti
kita akan tertular ikut ngaji. Bapak ibu berteman dengan saya setiap hari Selasa pagi pasti di Japri, ayo ngaji. Berteman sama orang yang suka mabuk-mabukan, diajak mabuk-mabukan, diajak kemana-mana yang gak jelas. Makanya yang namanya teman itu sangat pengaruh. Jadi setiap hari itu kita dipengaruhi oleh teman, oleh lingkungan, komunitas. Kalau kita punya grup WA isinya ngeghibah tok isinya, ngerasani orang, wes kita pasti akan ikut. Wong saya duduk sama Abah Ipin ngerasani, saya juga ikut ngerasani kok. Itu ustadz loh ya, apalagi yang bukan ustadz. Media yang dikonsumsi sama, makanya hati-hati kalau medsos itu. Ketika dapat berita jangan langsung di-share, tapi apa, dicek benar atau salah. Oh ternyata salah, buang langsung, del. Dicek ada berita, oh bener, dilihat manfaat enggak ketika saya share. Kalau enggak manfaat enggak usah di share, cukup berhenti di kita. Kalau ternyata manfaat baru di share. Gitu caranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diikuti bersama-sama, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang mengikuti agama dan kebiasaan sahabat dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. No. Nabi memperingatkan kalau berteman ya dilihat. Kenapa? Menularnya itu cepat. Makanya saya sangat senang sekali ketika ada teman-teman dari jamaah tablik dari Temboro silaturahim ke rumah. Saya paling senang sekali. Bahkan saya senang kalau berteman dengan mereka. Kenapa? Mereka itu ngajak orang untuk sholat. Ayo ke masjid, ayo ke musola. Loh, jangan malah justru diusir. Sopo iki? Ya. Meskipun modelnya nggak kayak kita, loh justru itu yang mengikuti sunnah Nabi. Ya. Jadi kalau misalkan kok ada yang ngetok nanti di Sukolego, Bu Eko, monggo Bu sholat, datang siap. Gitu, jangan malah disiram. Ya. Kenapa? Itu mengamalkan sunnah Nabi, diikuti bersama-sama. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dapat pahala yang sama. Ada orang lagi di rumah terdengar azan, diketok, diajak ke masjid, terus dia datang ke masjid, dapat pahala, ngajak itu. Makanya nanti Abah Ipin ini cuma ngajak toh ya. Di Japri satu-satu ya enggak ya, tapi juga harus dilakukan juga. Makanya nanti untuk teman-teman dari jamaah tablik saya minta perwakilan satu orang ya untuk memperkenalkan diri ya 5 menit sampai 7 menit sekaligus kasihlah nasihat sedikit untuk teman-teman yang ada di sini. Nanti dipilih satu, oke? Ini yang hadir ini banyak hafid Qur'annya. Hafid Qur'an. Kalau saya kan cuma qul huwallahu ahad ya. Nah, ini hafid Qur'an 30 juz. Kalau saya juz 30. Beda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi itu tidak mengatakan seseorang itu dipengaruhi oleh keluarganya, seseorang dipengaruhi oleh hartanya. Tapi apa? Nabi mengatakan orang itu nanti dipengaruhi oleh teman dekatnya. Makanya kalau pengen tahu orang itu seperti apa, lihat temannya seperti apa. Oh kok temannya buruk, sering maksiat, gak jauh beda. Oh kok temannya baik, sering ngaji, pasti gak jauh beda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya karena mencari teman ini sangat diperhatikan dalam Islam, maka kita harus benar-benar seleksi. Bukan berarti oh ini orangnya gak bener, gak mau temenan, bukan.
tetap menjaga hubungan baik, silaturahim tetap dijaga. Tapi kalau misalkan khawatir kita terpengaruh, ojo deket-deket. Faham? Kalau kita bisa mempengaruhi, deketin, nggak apa-apa. Gitu caranya. Makanya dalam syair tadi dikatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, jangan bertanya tentang orangnya, lihat temannya. Kenapa? Karena manusia itu sering bisa berpura-pura. Ada orang di depan gurunya sopan, di belakang ngegosipnya luar biasa. Ada orang kalau di depan orang tuanya rajin, tapi di belakang sana bolos sekolah. Ada orang kalau di depan masyarakat santun, tapi kalau di belakang kacau. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Amin ya rabbal. Jadi biasanya kalau sudah bersama teman-temannya, sifat aslinya keluar. Keluar biasanya. Contohnya apa? Ya banyak, cari sendiri contohnya. Makanya ulama itu mengatakan as-sahibu sahibun. Teman itu penarik. Dia akan menarik kita ke arah dirinya. Kalau dia rajin ke masjid, ngajak ke masjid. Kalau dia rajin ke majelis ilmu, akan diajak ke majelis ilmu. Tapi kalau misalkan dia rajinnya maksiat dan lain sebagainya, juga akan narik ke arah yang dia lakukan. Makanya kita harus pintar-pintar cari teman. Jadi ingat, nikmat terbesar, banyak orang yang mengira punya uang banyak, rumah besar, kendaraannya juga mewah. Enggak, tapi salah satu nikmat terbesar itu adalah punya teman soleh. Makanya dalam surat Al-Hijr itu dikatakan kami hilangkan rasa dengki dari hati mereka, lalu mereka menjadi saudara-saudara. Jadi teman yang baik itu adalah teman yang mengingatkan sholat. Makanya teman-teman ini teman-teman yang baik ini. Dulu waktu saya kuliah, kalau ada teman-teman jamaah tabligh ngetok, alhamdulillah tak kunci pintu, nggak tak bukain. Ya dulu, bukan sekarang. Saya lagi main PS, di kamar saya itu lengkap dulu. PS, TV. Jadi kamar paling mewah waktu saya ngekos, waktu saya kuliah, kamar saya. Makanya orang-orang ngumpulnya di kamar saya main PS, tiba-tiba assalamualaikum. Kalau ada bunyi kayak gitu, tak kunci pintu, langsung sunyi. Teman-teman jamaah tabligh itu dulu. Tapi kalau sekarang enggak, beda. Ya, enggak jauh beda maksudnya. Enggak ya. Kemarin ngomong sampai 1,5 jam di rumah kan, betul ya? Sampai mulut saya berbusa. Enggak, aman kalau sekarang. Makanya Imam Syafi'i itu berkata, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Barang siapa menasihati saudaranya secara diam-diam, sungguh dia telah menasihati dan menghiasinya. Makanya kalau mau ngasih nasihat, jangan di depan orang banyak, langsung negur di sini, jangan. Tapi 4 mata, maka itu nasihat yang baik. Kalau ngomongnya di depan umum, itu namanya menghina. Itu sama kalau misalkan ada orang yang salah posting di grup Al-Anwar misalkan, jangan langsung diserang di grup, tapi dijapri dulu. Tapi kalau nggak sadar-sadar, keluarkan gitu loh ya. Nggak sadar-sadar, keluarkan aja orang itu. Tinggal WA saya, langsung tak keluarkan, tak nasihati. Kalau taubat masuk lagi. Nah, kalau belum taubat ya nggak masuk lagi. Jadi kalau merasa ada orang yang sudah keluar gak masuk-masuk lagi, dianggap belum taubat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya bahaya kalau kita itu salah milih teman, bahaya. Ya, jadi banyak santri itu gagal bukan karena bodoh, cerdas. Bukan karena tidak mampu santrinya, tetapi karena apa? Salah cari teman, termasuk kita. Banyak ya, kita ini pinter-pinter, cuma gara-gara salah teman gagal akhirnya. Awalnya cuma ikut nongkrong, cuma ikut bercanda, cuma ikut bermain. Lama-lama akhirnya males ngaji, males sholat jamaah, suka bantah guru, bahkan meninggalkan ilmu. Wes guyon gak apa-apa, meskipun grupnya Al-Anwar itu grup ngaji, ngirim resep makanan juga gak apa-apa. Pelakunya ono di belakang itu loh, yang biasanya sering istiqomah ngirim resep makanan, gak apa-apa, itu manfaat.
Al Anwar gak harus tempatnya ngaji, jualan boleh, gak usah izin, langsung Ustaz saya tak jual nasi kuning di grup boleh, Ustaz tak jualan STMJ boleh. Ya tapi jangan cuma ngepost aja, ya ustadznya dikirimi. Ngepost tapi ustadznya cuma disuruh baca. STMJ wes lama wes, STMJ wes gak ono ceritain, gak lama, gak ngirim soalnya. Yang ngirim mondok biasa anak Ustadz Sugeng ini. Wes mondoknya berapa tahun Ustadz Sugeng? Sudah 2 tahun. Oh berarti 3 tahun. Sekarang yang ketiga, tahun ketiga. Wes didoakan ya, mudah-mudahan anaknya Ustadz Sugeng. Atas nama siapa Ustadz Sugeng? Muhammad Syafiq. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Jadi perumpamaan teman yang baik dan buruk itu disebutkan dalam hadis Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, matsalul jalis as-salih was-su' kahamilil miski wa nafihil kiri. Jadi perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kita misalkan berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kita diberi minyak wangi, diolesi. Betul Banda? Iya. Minimal apa, kita bisa membeli minyak wangi. Minimal kalau misalkan tidak diolesi, tidak bisa membeli, kita masih mencium aroma wangi dari minyak wangi itu. Sebaliknya kalau kita misalkan berteman dengan orang yang pandai besi, minimal pakaiannya kadang-kadang bisa terbakar, bisa terkena percikan apinya. Kalau enggak ya baunya enggak enak. Begitu juga ketika kita berteman. Abah Ipin gak ikut mabuk-mabukan, tapi nongkrong sama orang yang mabuk-mabukan, digeruduk oleh massa, tetap Abah Ipin dianggap orang yang mabuk-mabukan. Kenapa? Ngumpulnya sama orang yang mabuk-mabukan. Makanya ketika kita nyari teman, cari yang punya kriteria: 1, menjaga agama, sholatnya dijaga yang 5 waktu, nggak pakai alasan sholat duhur apa kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran, sholat subuh jangan pakai alasan-alasan yang kayak gitu. Jadi yang pertama cari teman yang menjaga agama, yang kedua yang akhlaknya baik. Akhlak baik itu banyak sekali. Gak ngerasani ya akhlak baik, gak ngefitnah ya akhlak baik, sesama tetangga ya kompak rukun, akhlak baik. Yang ketiga jujur, gak bohong. Yang keempat cinta kepada ilmu, seneng kalau ada majelis-majelis ilmu itu, seneng sekali, gak bosen. Yang kelima menasehati. Kalau seandainya temannya salah, gara-gara teman akhirnya dibiarkan, enggak, itu bukan teman yang baik. Teman yang baik akan menasehati temannya jika temannya itu berbuat salah. Itu yang teman baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika kita ngumpul dengan yang baik-baik, maka kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan diikuti bersama-sama, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan berkumpul dengan orang yang dicintai. Ngumpul seneng ngumpul sama Abah Joni, ya wes, nanti di surga ngumpul sama Abah Joni. Seneng ngumpul sama Jaka, nanti di surga kumpul sama Jaka, gitu. Seneng sholawat, berarti nanti ngumpulnya bersama Nabi, anak Banjari. Makanya cari teman yang baik ya. Ibaratnya apa tadi? Minyak wangi dan pandai besi. Berteman dengan Abah Joni dapat sayur loh, dapat. Berteman sama Pak Herman dapat rokok loh, dapat. Berteman sama Bu Eko nasi kuning keluar loh. Berteman sama Ustadz Sugeng STMJ muncul loh, kan enak loh. Berteman dengan orang baik, ikut baik jadinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kita berdoa semuanya bersama-sama diikuti, Allahumma urzuqna suhbatas salihin
waj'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami persahabatan dengan orang-orang soleh, dan jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.